Halo, selamat datang di bacaan kali ini pekan tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 November tahun 2023. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Hari ini ketika saya membuat bacaan ini, bulan ada di Capricorn conjunction dengan Pluto. Dan Plutonya ada di 28 derajat 15 menit Capricorn dan membuat T-square di mana kakinya ada Aries dan ada Pallas Athena. Pallas Athena masih dekat conjunction dengan South Node, sementara Aries conjunction tepat dengan North Node. Jadi kita ambil ide besarnya pada hari ini ya, dan barangkali juga akan berpengaruh besar nanti karena ini bulan yang conjunction dengan Pluto itu mengaktifasi sesuatu yang sifatnya kalau dalam hal ini itu seperti perang dingin ya, jadi saya nggak tahu apa yang dialamin teman-teman, tapi biasanya kalau di lingkungan dengan kebanyakan perempuan, dengan kompetisi yang tinggi, dengan lingkungan banyak laki-laki dengan kompetisi yang tinggi, itu agak beda nature-nya. Nah, ini di yang kebanyakan perempuan ya. Jadi kalau formalitas itu dikedepankan ya Capricorn-nya, kan kita harus jaga image kita tetap menang, kita tetap terlihat baik gitu ya. Dan ini saya bicara di kalangan kebanyakan perempuan dengan agresivitas tinggi dan kompetisi yang tinggi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena satu T-square, yang kedua adalah antara Aries sama Pallas Athena. Ini dua-duanya nih jago banget kalau memanipulasi. Yang satu sangat smooth ya, si Pallas Athena, dan dia selalu menang. Yang satu bersifat manipulatif, sangat manipulatif, tapi dia terlihat tidak terlihat seperti orang yang membawa kemenangan, tapi dia bisa melemparkan sesuatu yang membuat peperangan menjadi semakin besar, membara. Pluto juga nggak kalah gelap gitu ya. Kalau dari karakter yang digambarkan dibawa oleh Pluto itu nggak kalah gelap. Jadi dia ada desire yang besar, ingin menguasai, ingin deception gitu ya. Jadi kalau penggambaran ini adalah situasi di mana deception atau bermain strategi atau menang-menangan itu adalah poin utamanya. Dan kita terlibat secara emosi di sini. Ini hari Sabtu. Jadi saya nggak tahu apa yang membuat hari Sabtu ini terasa sangat kita harus merasa pinter, tanda petik ya, pinternya bukan pinter akademis, bukan. Jadi kita harus pinter, nggak dikelabui. Kita mungkin merasa malah harus menjadi orang yang mampu mengelabui gitu ya, kayak gitu situasinya. Anyway, itu yang tergambar, ambil hanya jika resonate. Jadi kadang-kadang kalau tadi kan saya melihat dari sisi tergelapnya gitu ya, karena memang biasanya energi yang paling gelapnya yang digambarkan oleh Aries, Pluto, dan Pallas Athena seperti itu. Apalagi ini kena di North Node dan South Node, yang ini membawa semakin lagi ularnya yang dari bawah itu semakin naik ke atas. Jadi ini kan energinya Mars juga ya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sisi yang paling ringan adalah pada saat kita nonton komedi atau pagelaran yang lucu banget, yang kita nggak tahu twist plotnya terakhir apa gitu ya. Jadi memang seru banget gitu ya kalau kita melihat dari sisi yang satunya, karena ini hari Sabtu, barangkali kan hari libur gitu, nonton komedi atau thriller atau apapun yang membuat kita excited. Nah, hari Minggu, bulan yang ada di Aquarius tuh membawa kita lebih fokus pada perencanaan masa depan. Tapi karena dia square dengan Jupiter, jadi kita barangkali ada sesuatu ya di hari Sabtu yang cukup menegangkan, sehingga hari Minggunya itu kita harus membayar, tanda petik ya, dengan perasaan tidak nyaman. Tapi kita paham bahwa apapun yang terjadi kemarin itu adalah satu hal yang kita juga nggak mungkin kehilangan gitu. We won't miss that for a life gitu loh. I don't know why, tapi rasanya seperti itu ya.
Dan barangkali juga karena ya mau ngomong apa ya, maksudnya walaupun ragu-ragu di awal mau nggak, tapi ya memang kita udah pernah janjian, ya saya tetap pergi ke satu tempat dan kemudian walaupun apapun yang kemungkinan yang terjadi plus minusnya, kelebihan kekurangannya, tapi tetap mungkin saya lebih melihat nanti ke depannya gimana kalau saya tidak mengikuti hal ini. Nah, ini minggu depannya tanggal 20 hari Senin, tapi sebelum saya mulai per hari di minggu depan, saya ingin lihat eksak aspek oposisi bulan dan matahari yang berikutnya itu terjadi pada tanggal 27. Ini bulan purnama di Gemini. Let's see. Ya, nanti ada bulan purnama di Gemini pada tanggal 27 atau itu berarti tapi yang jelas minggu depan 27 itu hari Senin. Ya, jadi hari Senin depan. Anyway, jadi kita kebayang bahwa pekan ini diawali ketika bulan ada di Aquarius. Artinya kita sedang melihat ke depan, tapi artinya di belakang kita atau hari-hari yang lalu itu kita udah cukup mampu untuk membuat satu rangkuman atau kesimpulan dari apa yang sudah kita lewati. Hari Selasanya itu kita tutup buku, kira-kira seperti itu perasaannya, karena ada di Pisces. Hari Rabu masih di Pisces, nah berarti baru Kamis itu ada hal baru yang kita akan mulai, dan kemudian karena kita menjelang bulan purnama di Gemini, maka kita bisa expect gitu ya, minggu depannya, minggu tanggal 27 itu adalah di mana kita akan jauh lebih sibuk daripada pekan kali ini. Jadi pekan kali ini kita fokus barangkali lebih banyak di kandang gitu ya, tanda petik, atau kalaupun keluar kita lebih menyelesaikan banyak hal yang memang kita harus buat kesimpulannya pada, sehingga pekan depannya kita sudah bisa mulai hal yang baru dengan nuansa yang baru, putaran yang baru. Oke, kita mulai dari hari Senin. Senin ke Selasa bulan melewati Saturnus dan dia oposisi dengan Juno dan Lilith gitu ya, hari Selasanya. Tapi sebelum sampai hari Selasa, hari Senin itu kita seperti mengantisipasi, kita harus menghadapi satu kondisi di mana kita harus melaporkan sesuatu yang kita tidak sepenuhnya yakin diterima ide kita, dan apapun ide kita itu akan dijudge ya, akan dinilai gitu. Jadi kita akan merasa dinilai baik buruk, pintar bodoh, atau apapun yang membuat kita jadi was-was gitu ya. Dan karena bulan juga hari Senin itu square dengan matahari itu conjunction dengan Mars dan Ceres, berada di derajat terakhir Scorpio, mau masuk ke Sagittarius. Bulannya ada di antara Aquarius dan Pisces. Sebentar ya, saya sambil berpikir. Maka saya merasa bahwa kita seperti sedang disuruh menjadi saksi persidangan, something like that ya. Jadi itu tadi penggambaran aja ya. Tentu saja nggak orang tuh nggak ada di pengadilan setiap hari, tapi seperti gitu ya. Kita menjadi saksi persidangan untuk kasus gitu ya, untuk kasus penyalahgunaan keuangan gitu ya. Seperti itu kira-kira contoh yang paling mudah, yang paling gamblang itu seperti itu. Tetapi tentu saja nanti kita bisa ambil cerita tersebut diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita harus mampu menjelaskan. Kita harus mampu menjelaskan kenapa ini terjadi. Dan ini hal-hal aneh yang terjadi itu seperti apa. Itu kita yang punya kemampuan untuk meneliti sedalam itu. Dan
pada akhirnya kita dalam posisi yang menentukan, oh dia bersalah, oh dia tidak bersalah, oh ini situasinya memang memaksa dia untuk mengambil keputusan yang tidak populis, barangkali seperti itu. Nah, dan ini terkait dengan keuangan gitu ya. Itu hari Senin, jadi mau nggak mau harus dibahas apapun yang terjadi, itu penggambarannya seperti itu. Hari Selasa, apa yang dibahas pada hari Senin mungkin juga tidak berkaitan langsung, itu harus dituangkan ke dalam satu bentuk, katakanlah note to defy, berita acara atau apapun, keputusan yang berat tadi terkait dengan keuangan, kesalahan dan lain sebagainya, ada judgment di situ, ada keputusan dari pihak yang paling tinggi, itu dibuat dalam satu dokumen yang legal, dan ini kita berada di posisi yang harus menyiapkan seperti itu kalau penggambarannya, dan saya hanya ambil contoh di dalam pekerjaan misalnya seperti itu. Namun jangan takut, karena pada hari Selasa walaupun kita yang berada di depan, kita yang harus mempertanggungjawab atau kita yang harus memberi kesaksian utama, itu kita mendapatkan dukungan dari pihak yang memang punya kuasa di situ. Ya, jadi pihak terakhir, direkturnya atau pengarahnya itu juga mendukung kita. Hari Rabu ketika bulan conjunction dengan Neptunus membuat trine dengan matahari, dan quincunx dengan south node, sextile dengan Uranus oposisi matahari ya. Jadi ini energinya adalah energi yang tidak smooth ya, bukan easy breezy gitu, tidak, tapi somehow kita merasa punya kekuatan untuk mengambil tindakan yang berani. Karena kita sudah belajar dari masa lalu, this is the only way. The only path we can get away is the usual way. Walaupun ya, dalam the usual way itu bukan berarti tidak ada inovasinya sama sekali ya. Jadi ini karena paduan antara Uranus dan ya Neptunusnya gitu. Jadi memang rasanya seperti itu. Anyway, saya baru melihat di sini ada segitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada segi 8 ya, oktagon di sini, wait, yang hijau ya. Jadi ini seperti kita dilingkupi oleh banyak pihak ya, yang sebenarnya inline dengan apa yang kita lakukan, walaupun mereka tidak bicara secara langsung kepada kita. Kenapa ya? Karena kita pegang tadi prinsip-prinsip utama, norma utamanya kita tetap ikuti ya. Jadi kita bisa mengambil simpati dari banyak pihak. Itu hari Rabu. Hari Kamis ini ketika bulan ada di Aries, kemudian Aries pengaturnya Mars sedang conjunction dengan matahari dan Ceres, maka saya merasa bahwa hari Senin itu kita lebih berani mengatakan tidak. Ya, kita berani mengatakan tidak karena kita didukung oleh fakta atau keyakinan akan keberpihakan banyak orang penting ya, atau paling nggak kita bisa hitung di atas kertas atau di atas petanya, mereka somehow akan menjadi jaring pengaman kita kalaupun kita jatuh. Tapi kita memang bold, kita berani bilang ini nggak bisa begini, ini harus begini ya, di forum apapun gitu ya. Dan ini juga kita lihat hari Jumatnya, kita bahkan harus secara khusus berhadapan dengan pihak-pihak di mana kita perlu untuk menyampaikan posisi kita ya, di mana banyak orang akan mempertanyakan apakah keputusan kita itu cukup smart. Mereka mungkin akan meragukan kita punya kemampuan cukup
ya. Jadi kita mungkin diberi spotlight untuk menyampaikan gagasan kita, karena kita punya kewajiban menyampaikan gagasan yang buat orang adalah ide kontroversi, dan kita itu sebenarnya dalam posisi paham bahwa kita berhadapan dengan barangkali potensi lawan dan mereka siap untuk membabat kita, tapi somehow kita harus maju, karena kalau kita tidak maju maka ya kita akan stuck di sini, dan stuck itu bukan pilihan pada saat bulan berada di Aries. Saya melihatnya begitu. Jadi pokoknya the show must go on. Kita tahu ini nggak perfect, tapi we still have to go and be bold. Seperti itu. Hari Sabtunya, bulan yang conjunction dengan Jupiter itu membawa kita pada situasi di mana kita bisa menemukan kenyamanan hati ya, kenyamanan hati pada orang-orang yang memang kita harapkan mendukung diri kita, memberi kehangatan. Cuman memang perlu hati-hati, entah ada pihak ketiga atau di antara kita sendiri, di antara berdua atau biasanya berdua. Ini memang kadang-kadang suka nggak bisa menahan diri untuk berargumentasi pinter-pinteran, harus menang dan lain sebagainya. Just be careful. Jadi ini adalah di satu sisi barangkali love-hate situation, atau sebenarnya completely lovely situation, lovey-dovey, dan cara bercanda kita yang so smart itu justru semakin menarik perhatian siapapun yang ada bersama kita, yang membuat tenang hidup kita. Hari Sabtu seperti itu. Nah, hari Minggu something comes up, dan walaupun barangkali ini termasuk kejutan, tapi percayalah bahwa kedepannya kita akan melihat bahwa sesuatu yang muncul di hari Minggu ini akan membawa keuntungan atau membawa berita baik ke depannya. Jadi jangan freak out, intinya jangan freak out, just move on, seperti itu. Jadi apa ya tema besarnya pekan ini? Nah hari Sabtu ini juga ada hampir yod, tapi nggak jadi yod besar banget. Itu ke arah pelajari masa lalu dan be smart gitu ya. Kalau tidak ada satu hal yang berbeda, jangan mengharapkan hasil yang berbeda. Intinya seperti itu. Oke. Kayaknya sih kalau saya lihat kembali lagi, saya sampai kehilangan tema besarnya. Tema besarnya adalah kita sebenarnya sedang berada di situasi yang conflicting. Kita punya gagasan sendiri, kita punya hal, agenda yang kita perjuangkan. Kita harus berani maju mengungkapkan sudut pandang kita. Kita paham bahwa kita dalam situasi di mana kita bisa menerima kritikan kapan saja, tetapi the show must go on. Saya harus berani maju karena ini satu-satunya cara saya membuka diri saya, jalan saya ke wacana yang baru ke depan. Who knows what we will find ya in the next journey, something like that. Itu yang saya rasakan. Anyway, kita akan melihat apa yang kita ambil dari Rumi Oracle. Kita acak, kita ambil yang tengah, dan kita peroleh the impossible made possible. Ya, jadi temanya masih sama. Jadi satu hal yang tadinya kita pikir is just no way possible, just be bold, jalan terus, perjuangkan, berani. Yang penting kita persiapan diri semaksimal mungkin. 9, iya. Ini adalah hari, jadi kayak pengakhiran dari sesuatu, tapi sebenarnya pekerjaan berat itu sudah di minggu-minggu lalu. Love brings the sea into boiling and turns the mountain into pebble. Love creates infinite openings in the dark sky and shudders the earth with its magnitude. Jadi kayak earthquake sebenarnya, tapi tenaganya itu kita tidak bisa antisipasi dari mana. Ya, yang bisa kita lakukan sebagai orang adalah kita percaya bahwa sesuatu itu akan matang dengan sendirinya.
ya. Jadi kalau kita yang seneng mangga itu, mangga tuh nggak, kalau kita kayaknya posisinya cuma lihat aja, kita nunggu dia akan matang sendiri. Kita nggak harus ngipasin mangga sampai mangganya matang gitu ya. Somehow the universe will take its course gitu ya. Itu sih sebenarnya yang saya lihat di sini. Kalau dari Lenormand, ya, this is very beautiful ya. Jadi sebenarnya karma kita, kalau kita menanam cinta ya, cinta dan cinta, apapun perjuangan kita tuh kita kaitkan ya, kita hook gitu ya, kita cantolkan ke cinta, passion ya. Itu membuat kita jadi punya cantolan banyak yang memberi kekuatan kembali pada kita, gambar pohonnya. Dan mereka menjadi keluarga, soulmates-nya kita, soulmates ya. Karena semua yang terkait dengan diri kita, sekecil apapun perannya dalam kehidupan kita, they are our soulmates gitu ya. Memang mereka direncanakan untuk bertemu dengan kita dan membuat perubahan dari satu cerita dalam kehidupan kita dan dia gitu. Kita, dia, dan lebih besar lagi daripada itu, dan creates something beautiful, gambar anaknya ya. Jadi di sini seperti menggambarkan kalau upaya kita yang dasarnya adalah cinta, passion, kebaik-hatian ya, itu akan membuat kita punya banyak keluarga, tanda petik. Dan dengan keluarga kita bisa membuat sesuatu, create something so beautiful, sesuatu yang sangat berharga. Jadi barangkali ini ya, kalimatnya kan kayaknya itu ya lempeng gitu ya. You love something, you have a family, and you create something. Enggak semudah itu. Jadi di situasi yang sangat menantang, di mana kita punya pilihan, berbaik hati atau ignore. Ketika kita tahu dia membohongi kita, tapi kita juga tahu bahwa dia butuh sesuatu dari kita. Apa pilihan kita? Pilihan kita adalah membuang dia karena dia akan merugikan kita, atau saya tutup mata sebelah, saya berusaha untuk memberi, saya tahu tidak sepenuhnya apa yang saya berikan itu akan kembali ke saya, but somehow I need to help. Seperti itu. Habis itu apa? Kita dikata-katain kan? Kita dikata-katain ini dan itu karena kita dibilang goblok lu segala macam. Udah tahu dia ya. Tapi saya memilih untuk tidak mengabaikan penderitaan dia despite ya, walaupun kita tahu dia akan merugikan kita. Seperti itu. Kita terus berjalan somehow itu seperti membuka karma kita. Satu saat mungkin kan kita yang berada di sepatunya mereka. Mungkin kita dalam masalah begitu besar dan kita nggak tahu mesti ngapain, dan kadang-kadang kita do anything hanya untuk menyelamatkan sesuatu, bahkan dengan cara berbohong. It happens all the time ya. Dan barangkali itu yang bisa terjadi, sehingga pada situasi yang tersulit di mana orang nggak percaya pada kita pun gitu ya, itu ada yang membantu kita, dan itu bisa menyelamatkan sesuatu yang cantik. See what I mean? Jadi kadang-kadang kata yang begitu lempeng is not that lempeng gitu ya, is not that easy gitu. Ini adalah semua perjuangan hati kita menemukan kembali cinta, dan tidak dengan mudah kita mengata-ngatai orang, menjudge orang. Itu intinya. Nah, ini the corn. The corn represent the mother of sustenance and tangible abundance. These symbols represents material prosperity in the world of form that provides stability and sustenance to many. There is more than enough. Jadi ini tadi yang penggambaran saya. Kadang-kadang kita merasa, ini kan persepsi kita dibuat rugi, kita diambil duitnya sekian banyak gitu, kita bisa sebutkan jumlahnya gitu, tapi saya relakan ya. Saya tahu itu akan hilang, saya tahu itu mereka janjinya bla bla bla, itu akan hilang, tapi dari awal saya udah tahu, but somehow saya tahu juga dia butuh gitu ya. Ya, ini kayak diingetin lagi, kayaknya kita tuh kehilangan sekian, itu bukan berarti kehilangan
secara absolut hitungan akuntansi, tetapi juga ada hal lain hitungan yang lebih halus yang kita nggak bisa hitung dengan akuntansinya manusia, bahwa sebenarnya we are saving something like that ya. Saya nggak sedang ngajarin kita melakukan hal yang bodoh ya, tetapi intinya adalah ada pengorbanan kita, ada hal yang kita lakukan demi cinta, di mana kita harus berani menghadapi ucapan-ucapan yang membuat kita terasa seperti orang bodoh gitu ya, atau orang nggak cuman bodoh kali, kita dikatain lebih daripada itu ya, kan pernah kan dianggap yang melawan agama lah, whatever gitu ya. Tapi intinya ada tekanan kita tetap maju, kan kebayang tadi ya energi dari yang saya ceritakan ketika membaca chart astrologinya. Kenapa sih kalau gampang semua orang logikanya masuk gitu kan nggak sesukar itu, nggak akan jadi cerita yang begitu rumit tadi saya sampaikan, enggak kan. Pasti ya, ketika kita menyampaikan gagasan kita bahwa ini loh yang harus diperjuangkan, orang lain tuh punya alasan yang sama sahnya, sama validnya untuk menganulir apa yang kita ucapkan, something like that. Dan ketika kita merasa bahwa kita percaya pada ucapannya orang gitu ya, yang berlawanan dengan hati kita, bahwa iya kita membuat kerugian gitu ya, is it ya, benarkah demikian? Ada hitungan lain yang lebih daripada apa yang bisa secara langsung dilihat, sepertinya itu. Anyway, calling in your soulmate ini kembali lagi gambar pohon di Lenormand tadi. Somehow di situasi dimana kita mungkin tidak 100% dianggap logik gitu ya sama orang lain, sebenarnya kita sedang mencari bantuan. Siapa sebenarnya yang berada di sisi kita? Siapa yang bisa melihat nilai positif, keberhargaan, value dari apa yang kita perjuangkan, yang orang dengan mudah mengenyampingkan hal tersebut. Jadi di sini magic stream ini kan previous event. Everything is connected through the universe, self flow and consciousness. Iya, jadi kan what happened already happened gitu loh. Jadi kan ya udah kejadian, terus mau ngomong apa kalau kita kemarin tidak tahu dan baru tahu sekarang, ya udah gitu. Sekarang kita heal the ouch-nya aja. Ini kan kita lihat Fox. Ini kan dia terluka, tapi tetap ada yang mengobati. Jadi ini kayak calling out our soulmates-nya tadi. Somehow, jadi walaupun rugi, tanda petik terluka, somehow kayak bisa disembuhkan. Dan metamorfosis dengan kita bertemu soulmates kita di saat ini, maka terjadi metamorfosis, sesuatu menjadi dimungkinkan untuk dibuat, kreativitas. You are in the process of deep and beautiful change ya. Oke, kayaknya ada lagi, saya ngambil ya. Ini protect your dreams ya. Jadi ini kan sesuatu yang kita harus simpan di dalam hati, tetapi kita harus sangat hati-hati banget gitu ya untuk menjaganya. Kenapa? Karena mudah sekali dihancurkan. Bagaimana caranya menghancurkan impian kita? Logikanya kita, atau logikanya orang lain, atau logikanya orang lain yang kita percaya adalah kebenaran, sehingga mimpi kita dengan mudah dihancurkan. Saya pengen jadi dokter, yang paling gampang. Gimana bisa jadi dokter? Kamu ngerjain matematikanya aja kayak gini masih sukar banget. Tapi umurnya dia masih berapa? Nggak ada yang tahu, dia tetap kepingin jadi dokter. But somehow ya, pada saat SMA misalnya, dia ketemu temen yang suka matematika, somehow mengajarkan dia untuk menjadi sangat suka matematika. Jadi dia yang tadinya nggak ngerti apa-apa tentang matematika tuh dia menjadi expert tentang matematika. Dan matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting untuk masuk ke dokteran, maksud saya. Jadi ada hal-hal yang barangkali tidak secara langsung gitu ya, tetapi menjadi prasyarat sebelumnya, dan itu kayaknya prasyaratnya sama sekali kita nggak bisa aja, nggak nyampe situ, disqualified banget gitu ya. Tapi who knows gitu ya, who knows. Pada saatnya kalau memang jalannya kita ke situ, nanti kita ketemu di sepanjang jalan tepat pada waktunya. Nggak perlu dia pintar matematikanya pada saat SD, nggak perlu.
gitu ya. Pada saat SD dia cuma jungkir balik main pesawat-pesawatan, main boneka setiap hari gitu ya, dan happy dia main boneka setiap hari, pura-pura jadi dokter gitu, dan itu mimpinya dia gitu. Tapi kan ada realita di mana untuk bisa jadi bisa merawat tadi ya bonekanya dia menjadi orang beneran ya, dan dengan semua itu karena dia cinta, karena dia sayang, karena dia tipe orang yang compassion dari kecil itu udah kelihatan. Maka supaya dia bisa menjadi dokter beneran gitu ya, itu dia harus dapat fasilitas dari universe supaya dia bisa pintar matematika. Supaya apa? Dia bisa lulus masuk ke kedokteran. Misalnya seperti itu. Protect your dream. Believe in magic. Ini juga saya nggak ngajarin magic item-item yang segala macam itu, enggak. Believe in magic yang saya maksud di sini bahwa perubahan itu beyond nalarnya kita. Itu semua ada di nalarnya universe. Ada di nalarnya universe, cuman kita nggak bisa lihat aja gitu loh. Kita nggak bisa lihat aja, karena apa? Karena skopnya kita, mata kita hanya bisa lihat itu pada kurun waktu tertentu. Matanya kita bisa ngelihat hanya yang nggak jauh berapa meter dari sekitar kita. Kita nggak bisa lebih dari sekian meter, apalagi yang di bawah tanah, yang di atas langit. Do you get it? Pada zaman dulu, orang nggak bisa paham bahwa di atas langit itu ada yang namanya Mars atau Venus yang panasnya sekian derajat gitu ya. Dia cuma lihat di langit ada itu, udah, itu bintang, itu bagian dari bintang, bukan planet. Tapi sekarang kita udah tahu persis, bahkan ada detailnya tentang apa mineral yang ada di sana. That's a magic. That's magic. Dalam kurung waktu tertentu manusia itu dibukakan informasi tentang apa yang jauh lebih detail daripada apa yang pernah dipikirkan orang pada masa yang berbeda. But that's magic kalau kita berpikir. Divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Ya, jadi yang seperti tadi. Jadi kadang-kadang kita punya mimpi, ya, very clear, protect your dream. Kita punya mimpi. Kita tetap believe in magic. Sampai sekarang kita masih melangkah bahwa kita percaya jalan kita udah ada yang nentuin gitu ya. Kita nggak pernah sendiri dan lain sebagainya. Dan kita punya kekuatan yang kita bisa ambil power tersebut atau energi tersebut dari universe. That's so beautiful. Oke. Sekarang kita ambil tarot yang klasik. Di sini kalau penggambarannya semua minor arcana ya. Jadi ini barangkali hanya menceritakan kembali bahwa sekarang kita tuh living behind something. Kita di dalam proses transisi. Mungkin transformasi juga tadi, makanya saya bingung, tapi ini lebih transisi kalau Eight of Cups itu ya. Dari situasi dimana kita pernah menghargai sesuatu sangat luar biasa, put high value on something gitu ya, kita kumpulin, kita cherish setengah mati, kemudian kita punya pilihan untuk ke jalan yang berbeda. Tapi jalan yang berbeda ini walaupun memberi kita value yang lain, membuat kita berkembang lebih tinggi, tapi itu pilihannya adalah meninggalkan semua yang kita cintai tadi, yang kita udah lakukan dengan sangat luar biasa. We have to leave them behind. Situasinya seperti itu. Jadi kita di dalam junction harus memilih hal yang baru, tapi kalau memilih hal yang baru maka kita harus meninggalkan yang sudah lama kita tumpuk dengan penuh cinta. Apakah cintanya akan hilang? Saya nggak tahu gitu ya. Challenge-nya, ya kita ngerasa kayak kita dipermainkan gitu ya oleh semesta gitu. Atau kalau kita memilih, kan kenapa sih saya harus dikasih kesempatannya sekarang gitu? Sekarang kan saya udah terlanjur janji. Sekarang saya sudah terlanjur punya ini gitu ya. Saya udah terlanjur investasi di sini, uang saya udah keluar banyak. Iya, memang saya akan dapat lagi. Tapi yang ini mau nggak mau orang yang berkaitan, yang kita udah pernah janjikan sesuatu, itu dia akan merasa kita meninggalkan mereka. Itu challenge-nya. Advice-nya adalah kayaknya di sini advice-nya, kalau saya Page of Swords,
dan ini kebalik ya, reverse kan. Kayaknya don't say it anything yet, just yet ya. Atau I don't know, misunderstanding. Karena kalau anyway, saya juga nggak bisa ngasih saran untuk tidak membahas karena itu against my nature juga ya. Nature-nya saya adalah A ya A, langsung saya ekspresikan, nggak pakai babi bu bebo gitu ya. Kalau saya nature-nya saya begitu. Kalau orang misunderstanding, that's not my problem gitu ya. Kalau saya biasanya seperti itu. Atau kalaupun ada kemungkinan misunderstanding dengan sikap saya kemudian menambahkan dengan penjelasan bahwa ini harus begini karena bagaimana gitu. Mungkin penjelasan logis itu bisa dilakukan, tapi tidak sepenuhnya bisa diterima. Anyway, kalau ini advice bentuknya seperti ini, either sebenarnya advice-nya adalah tidak membahasnya sebelum semua jelas, atau ya kita bisa memberi pengertian bahwa nggak ada yang set in stone aja, nggak ada semua yang udah pasti, tapi tetap membahas. Saya akan memilih cenderung yang kedua dibandingkan yang pertama kalau saya punya significant others, itu aja yang memang akan sangat terpengaruh dengan keputusan saya. Outcome-nya the fool kan mulai satu hal yang baru tapi kebalik. Jadi ya memang di sini situasinya jelas banget ya. Ini kita dalam dilema, ya garis besarnya ya. Kita harus meninggalkan sesuatu yang udah lama banget kita sangat hargai gitu, kita cintai gitu ya. Kita harus ngelepasin, tapi berat banget gitu, sehingga barangkali ini juga nggak decisif ya. Pekan ini tidak decisif karena sebenarnya di dalam hati kita udah mengambil keputusan untuk mengarungi hal yang baru gitu ya, meninggalkan yang lama ya, karena dia yang berdiri kan sebelah kiri. Tapi kita tahu persis bahwa itu prosesnya adalah memecahkan hati ya, break someone's heart, maybe our own self ya, punyanya hati kita sendiri yang kita lukai. Sehingga ya saran dan hasilnya adalah kita menunggu tapi dalam kondisi berkonflik. Itu penggambaran dari sebaran kartu ini. Kita lihat apa pesan dari spirit untuk bacaan kali ini. Anything you do out of love is appropriate. Ya, balik lagi sih sebenarnya. Anyway, kalau kita dalam posisi harus memilih dan kita memilih untuk menyerah dan melepaskan cinta kita, trust me, itu hanya penundaan. Karena kita tetap akan memilih cinta kita. Entah kita tundanya cuma 2 menit atau 30 tahun, tapi tetap itu adalah penundaan. Karena pada akhirnya cinta akan menemukan jalannya untuk kembali pada kita. Itu pengalaman pribadi. Oke, Wenita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.